susah juga sih. Jadi kita hobi itu kita nikmatin, jangan kita stresin gitu kan. Gitu betul. Iya betul, hobi itu ya kita nikmatin lah. Apa yang kurang kita tanya sama senior-senior kita, apa yang kurang kita tanya sama yang sudah berpengalaman gitu kan. Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gue lagi bersama Yadi Coy di channel Yadi Coy. Hari ini gue ketemu putra Betawi asli coy. Itu tinggal daerah Tegal Parang, Mampang Tegal Parang kalau salah ini. Bersama M Nuh atau Muhammad Nuh yang biasa dipanggil Marwan bin Muhammad Nuh. Oh, Marwan bin Muhammad Nuh. Yoi. Yoi. Oke, Om. Enaknya manggilnya abang apa om nih? Panggil abang aja dah. Abang aja lah karena Betawi ya, karena Yoi. Betawi kita panggil abang. Bang, tolong dong share sama teman-teman nih, sobat pengangguran. Sebenarnya nanam anggur itu mudah nggak sih? Sangat mudah. Sangat mudah. Kalau bagi saya tuh nanam anggur itu mudah dan juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu perlu penanganan yang khusus kalau menurut saya kayak gitu. Makanya saya walaupun lumayan banyak ya varietas di sini, tapi saya masih tetap bisa handle karena saya juga masih kerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Timur gitu, Bang. Oke, pengalaman ini om. Bang, bukan om lagi ya. Susah nyebutnya biasa om karena di pengangguran itu sebutnya om dan om. Oke bang, pasti semua pada ngalamin yang namanya beli anggur itu apa namanya kayak tipu-tipu gitu. Sebenarnya kita nggak tipu-tipu ya, beli bibit itu pernah nggak ngalamin yang namanya pas beli bibit itu dapatnya cuman RM dan Bella itu? Kalau dapatnya Bella atau RM kita beli, harusnya kita pengennya bibit impor ya, tapi dapatnya RM atau Isabella kebetulan alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau misalkan ngalamin beli bibit mati itu beberapa kali, karena kan ya wajar lah namanya pemula waktu itu pemula, kita nggak tahu mana sih bibit yang standar untuk kita beli gitu kan, ketinggiannya berapa, terus harus yang udah seperti apa itu bibit gitu. Jadi pengalaman juga pernah pengalaman gitulah, transfer waktu itu transfer cutting, nah, itu nggak dikirim sama yang jual gitu kan. Mungkin si Bang Arga juga teman saya ini, teman baik saya lah, karena kita tetanggaan gitu kan. Jadi kita beli cutting ternyata nggak dikirim. Nah kita share di grup, salah satu grup di Facebook ya. Kebetulan waktu itu oh iya itu penipuan gitu, tapi aneh sih ambil hikmahnya lah, nggak apa-apa. Mungkin dia lagi butuh uang atau gimana ya, itu mungkin caranya dia, tapi aneh ambil positifnya. Jadi sejak itu ya aneh tuh cari seller-seller atau penjual-penjual yang amanah, yang bergaransi, yang ber-ID lah. Kalau di Facebook tuh bahasanya ber-ID gitu. Jadi buat pengalaman nggak apa-apa lah, nggak, nilainya juga nggak seberapa lah, namanya cutting kan. Kalau misalnya waktu itu beli 2 kilo lah gitu bang. Oke. Bang, ini kan saya lihat tadi saya habis muter-muter ini. Ini kan rata-rata tambu lampot. Siap. Sebenarnya tambu lampot itu perawatannya mudah nggak sih? Rahasianya apa kita kira? Nah, kenapa saya tuh di sini lebih banyak tambu lampot ya? Selain juga ada yang ditanam di sistem, kalau saya pribadi sih bilangnya ini sistem kolam ya. Mungkin ada yang juga pemain senior juga yang sistem kolam, karena saya keterbatasan keterbatasan lahan ya untuk nanam gitu kan. Kebetulan saya didak di lantai 2, jadi saya lebih
banyak juga yang tambulapot. Kalau untuk perawatan tambulapot sebenarnya hampir sama lah, tapi kan mungkin tambulapot itu ya nilai jualnya juga agak lumayan nih kalau udah berbuah kan gitu. Sementara kan kalau misalkan hanya jual bibit ya nggak seberapa lah, tapi lumayan alhamdulillah gitu kan kalau dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau tambulapot itu bisa, harusnya kita jual bibit cuma beberapa ratus ribu. Kalau tambulapot kalau udah berhasil, apalagi dia udah berbuah kan, itu udah lumayan harganya. Dan kalau untuk perawatan sih sebenarnya sama aja ya. Nah di Hamaris Farm ya, sorry, saya itu punya farm itu namanya Hamaris Farm. Jadi Hamaris Farm itu nama ketiga anak saya gitu, jadi singkatan. Nah kalau untuk perawatan, lagi untuk keperawatan itu sebenarnya enggak ya, enggak terlalu sulit lah. Tapi saya memang kalau untuk tambulapot saya pakai bonggolan atau dongkelan yang agak lumayan besar lah, karena di situ dia punya nutrisi yang banyak. Dia bisa, kalau misalkan skion atau entres yang kita sambung itu lagi pembuahan, dia langsung buah-buah tuh, bisa langsung buah-buah. Contohnya kayak gini nih, ini saya sambung, dia langsung keluar buah-buah nih, walaupun sedikit kan, tapi ini udah lumayan lah nilai jualnya juga nih. Ini dua jenis nih saya sambung nih, ini Reko Pentung sama Jack Salut. Kalau nggak salah ini Jack Salut ya. Nanti kita lihat validasinya buahnya aja seperti apa, nanti matangnya Bang Yadi boleh mari lagi nanti kalau udah diresen atau udah matang, nanti kita bisa cicipin sama-sama untuk validannya gitu. Oke. Untuk ini apa namanya? Apa tuh, Bang? Media tanamnya sendiri pakai apa kalau tambulapot? Kebetulan nih media tanam saya produksi sendiri nih Bang. Jadi media tanam saya itu namanya media tanam Hamaris Farm ya. Jadi dia tuh komposisinya udah lengkap. Dia tuh udah bisa siap pakai, nggak perlu dicampur-campur dengan media tanam yang lain. Kalaupun mau dicampur pun bisa, tapi mungkin dengan campuran tanah bambu. Kalau untuk yang kayak misalnya kokopit atau kohe kambing, saya nggak itu ya, nggak merekomendasikan untuk bibit ya, kecuali untuk mungkin pohon-pohon remaja mungkin. Tapi ya masing-masing Orang punya masing orang beda ya. Mungkin katanya kohe kambing bagus ya. Saya kan ini pengalaman pribadi nih, jadi yang saya utarakan adalah pengalaman pribadi saya gitu kan. Jadi itu media tanam Hamaris Farm itu udah banyak mengandung unsur-unsur yang baik lah untuk pertumbuhan bibit-bibit anggur gitu. Jadi siap pakai. Jadi kalau customer beli media tanam Hamaris Farm itu langsung bisa siap pakai gitu. Oh gitu. Jadi nggak perlu fermentasi lagi ya, langsung? Enggak, itu langsung siap pakai. Oh, karena udah fermentasi dari pemiliknya langsung. Betul sekali. Dan itu jadi bahan dasarnya kayak organik gitu ya. Jadi saya juga ngambil dari untuk bibit-bibit media tanam itu sebelum saya campur itu ngambil dari supplier saya. Kebetulan dia punya punya kebun bibit media tanam itu di daerah Bogor. Jadi dia ngedrop ke sini. Setelah itu baru saya campur dengan bahan-bahan yang lain. Dan kebetulan saya juga mengkaryakan tuh anak-anak Karang Taruna sini nih. Jadi saya juga ajarin mereka cara nyambung, terus cara ngepek, cara campur media tanam. Jadi saya karyakan mereka daripada mereka yang nongkrong-nongkrong yang gak jelas gitu kan. Alhamdulillah mereka juga ada penghasilan, terutama untuk kas-kas mereka gitu loh. Dan Pak RT kebetulan di sini juga support banyak gitu. Oke. Bang Arga ya namanya. Bang Arga ini sobat pengangguran juga di sahabatnya Bang Marwan. Gimana pengalaman grafting, Bang? Grafting ya seperti orang-orang lah, pasti ada gagal ada berhasil. Yang penting kalau gagal coba aja terus. Begitu sampai ya. jadi terus gitu. Gitu ya. Pernah grafting 10 sampai gagal 20 ya? Oh pernah. Graftingnya 10, gagalnya 20. Makanya tuh yang 10 lagi dari mana tuh? Nggak tahu tadi. 10-nya ya itunya rustoknya. Sekian mati 10, rustoknya mati juga jadi 20.
Oke, jadi apa namanya hobi di anggur ini pengalamannya gimana Bang Arga? Ya susah senangnya dapat terus, tapi alhamdulillah kebanyakan senangnya sih. Kebanyakan senangnya. Oke. Ada nilai ekonomis nggak? Wah, itu dia itu harus itu. Harus deh. Harus. Udah sempet jual bibit atau Alhamdulillah udah jualan. jualan juga? Oh, punya kebun sendiri atau emang gabung di tempatnya Bang Marwan? Punya kebun sendiri. Punya kebun sendiri. Oke. Arga Farm. Apa namanya? Arga Farm. Arga Farm. Bisa Oke. dicari di apa Gmaps, ketik aja Arga Farm, di situ ada lokasinya. Oke, ntar insya Allah ntar kalau ini ada waktu saya main ke tempatnya Om Arga Farm. Siap. Oke, sukses terus Om ya. Tuh, itu ketutupan itu anggur DKI. Oh, ini komunitas anggur DKI ya. Iya. Oke, sukses terus Om. Nah, ini kebetulan waktu itu saya Tampulapot ini kebetulan beli juga ya sama yang tadi yang di samping saya tuh Bang Arga. Waktu itu masih kecil dan masih ada buahnya sih, dompolannya masih kecil ya, karena dia buah pertama waktu itu saya dapat hibahan dari Bang Ail ya, Bang Ail kebetulan sahabat baik saya itu. Nah, waktu itu masih kecil, masih kira-kira sekitar umur 6 bulan lah dia, udah bulan. Nah, sekarang ini dia usia sekitar mungkin ya sekitar 8-9 bulan lah. Ini waktu itu dari Bang Ail itu saya punya satu jenis. Nah, kebetulan itu ada cabang lokalnya satu. Akhirnya saya sambung lagi nih dengan jenis Gospi. Nah, jadi yang pertama dari Bang Ail itu Baikonur, New Baikonur ya. Nah, ini buahnya kayak gini, tapi ini belum version ya, belum mateng. Ini, nah saya juga sambung sama Gospi. Akhirnya dua-duanya buah nih. Nah, ini Gospinya ada 3 dompol dan Baikonur, New Baikonurnya ada sekitar 6 dompol. Di mana nih? Yang Gospi yang mana yang? Ini Gospi ini nih. Gospi Ini Gospi. 1, 2, 3 dompol. Nah, ini yang ini Baikonur nih. New Baikonur. Baikonur nih. New Baikonur 1, 2. Di dalam ada tuh 3, 4, 5, 6. Nah, 6 dompol, jadi semua total 9 dompol ya. Di sini di Tampulapot ukuran 60 tuh. Dan Ukuran itu full 60. media tanam saya. Nah, dia udah bisa, alhamdulillah udah bisa gendong, istilahnya gendong ya, Gendong berapa jenis? Nah, dompolan ada sekitar 9. Ada Karena 9. waktu itu saya nggak mungkin saya nggak pruning total, jadi pruning ke ujung aja 3, 4 bat yang saya pecahkan. Oke. Gitu. Ini pot ukuran berapa nih, Bang? 60 nih, Bang. Pot Ini 60. pot 60 ya. Oh, nih. Lihat nih daunnya. Lihat nih. Ini kalau lihat media tanamnya ini poros banget ini. Iya. Cakep banget ini. Tapi bawahnya lembab, atasnya kering, tapi bawahnya lembab. Jadi kalau dikasih air itu langsung nyiramnya langsung ini. Turun dia. Langsung turun ya. Air itu seolah-olah kayak macam mampir aja. Mampir aja Lewat gitu ya, mampir lewat aja Jadi, gitu. malah waktu itu Bang Ail waktu datang kemari, saya penyiraman pakai selang. Dia kaget tuh saya pakai selang gitu. Nah, aku pakai selang biasanya cuma sedikit gitu kan. Saya pakai selang langsung saya kocor gitu kan. Tapi alhamdulillah karena ya media tanam saya tuh sangat-sangat poros ya. Sangat poros banget. Jadi walaupun pakai selang tapi nggak terlalu banyak juga sih gitu kan. Tapi makanya dia langsung turun, airnya itu langsung mengalir gitu loh. Jadi nggak mengendap, istilahnya nggak mengendap. Dan satu juga nih tipsnya kalau misalkan Tampulapot, ini saya kasih tahu. Kalau misalkan lubang di lubang di pot itu kan biasanya standar tuh. Nah, itu kita tambahin bolongannya. tambahin. Betul, kita tambahin supaya airnya cepat mengalir gitu, Bang. Tepat gitu ya. Betul. Oke. Kayak ini yang ini ada CRV nih. Nah, ini CRV nih juga buahnya banyak banget ini CRV. CRV ada 8 dompol nih. Ini Ada usia 8. mungkin sekitar 8 bulan lah ya. 8 Ini bulan sekitar ya. 8 bulan. Ini langsung saya tanam dari graftingan tuh. Ini juga belum terlalu besar ya. Nah, ini bawa dompolan sekitar 8 nih. Nah, ini juga daunnya lihat segar-segar kan? Nah, daunnya besar tuh lihat. Ah. Daunnya subur banget. Ya, karena kalau menurut saya media tanam itu sangat berpengaruh ya, baik pertumbuhan vegetatif maupun kegeneratifnya nanti gitu. Berarti kunci utamanya adalah Media tanam. media tanam. Oke, Betul. sobat pengangguran, tuh lagi-lagi semua pengalaman dari teman-teman sobat pengangguran, para masternya bilang media tanam itulah pokok atau kunci dari sebuah tanaman anggur. Betul. Oke. Untuk perawatan kalau udah buah gimana nih, Bang? Nah, Nih, kalau untuk udah buah. perawatan buah saya kebetulan kemarin juga coba ya. Biasanya saya sih nggak kasih GH3 ya. Kalau misal ini udah saya coba GH3 ya, mungkin saya pengen tahu efeknya
seberapa pengaruh nggak sih terhadap buah gitu kan. Ini sudah 3 kali ya, mulai dari fase brokoli, fase pecah bunga, sama fase sebesar biji jagung gitu. Tapi sih saya lihat agak lumayan lah ya, agak lumayan berpengaruh gitu ya. Dan juga ini saya lakukan penjarangan buah supaya dia nutrisinya tidak terlalu banyak ke banyak buah ya. Jadi agak-agak ya kayak gini saya buang nih, kecil-kecil ini saya buang gitu. Dan apa ya, lagi-lagi ya media tanam lah ya. Jadi untuk menentukan hasilnya juga media tanam, karena bagi saya itu media tanam itu makanan pokok ya. Kalau kita itu makanan pokok lah gitu. Walaupun saya sih nggak, jujur aja saya nggak pakai pupuk-pupuk yang kimia lah ya. Kimia itu bukannya apa, kecuali untuk buah-buahan saya memang pakai seperti standar lah, kayak No3 sama MKP ya. Tapi setelah dia berbunga, dia berbuah, paling saya kasih Calsigro buat kalsium ya, buat dia penguatan buahnya supaya buahnya nggak gampang rontok kayak gitu. Calsigro ya, ada di toko-toko online tuh Calsigro. Siram aja sama Calsigro, takarannya 1 sendok, sekitar 5 liter air, siram aja. Setelah dia fasenya udah fase keluar buah ya, buah kecil lah, lumayan lah. Belum ya, belum. Beri kecil atau belum ya? Ya betul, belum ya. Oke, ada tips nggak Bang untuk teman-teman pengangguran yang masih pemula? Tipsnya jangan selalu berpikiran bahwa nanam anggur itu susah. Ya pokoknya kita hilangin dah. Ya memang perlu belajar lah ya, maksudnya dalam artian perlu kesabaran ekstra lah gitu kan, untuk kita bisa mencapai hasil yang maksimal gitu. Intinya jangan, wah kok gini, wah susah ya, ribet ya. Kalau udah mindset kita udah kayak gitu, susah juga sih. Jadi kita hobi itu kita nikmatin, jangan kita stresin gitu kan. Gitu, betul. Iya betul, hobi itu ya kita nikmatin lah. Apa yang kurang kita tanya sama senior kita, apa yang kurang kita tanya sama yang sudah berpengalaman gitu kan. Terus kita bisa download, lihat di YouTube, di Google kan banyak tuh. Kita ambil tarik kesimpulannya, apa sih yang mestinya kita lakukan terhadap tanaman kita nih gitu. Dan saya saranin kalau untuk beli bibit yang udah lumayan tinggi, jadi gitu. udah aman. Gitu. Jadi kalau maaf ya, kalau misalkan di online itu banyak yang ya bibit-bibit masih baby lah. Masih baby lah, mereka udah jual gitu kan. Ya nggak salah juga sih mereka jual karena ada yang beli kan gitu. Tapi yang beli harus teliti. Iya gitu, betul. intinya. Oke betul. Oke, kita kedatangan tamu. Siapa namanya ini? Ini udah bolak-balik dari Jeffrey Om dari Tangerang Selatan. Oh, Tangerang ketemu. Selatan, larinya ke Jakarta Selatan. Oke. Nah, Ini anak buahnya Om Roy ini. cocok. Halo. saya pengen belajar banyak sama Doi. Oh ini guru saya ini, inspirator ini. Belum. Ini inspirator saya. Inspirator di Jakarta Selatan Iya, ya. Oke. salah satu inspirator dan motivator buat saya. Oke. Punya pengalaman lucu pas grafting nggak Om? Nah, pengalaman lucu pas grafting nih ada nih. Jadi sebelum saya bisa grafting, saya bisa sambung pucuk gitu kan. Ya namanya pemula ya, kita belajarlah ke senior gitu kan. Nah, saat saya pulang dikasih tahu, ini cara graftingnya, boleh pakai cutter, boleh pakai pisau grafting. Udah tuh saya beli pisau grafting, saya beli cutter ya kan. Nah, kebetulan waktu itu kan beli pisau grafting tuh bisa 2 hari ya di online. Nah, akhirnya saya pakai cutter. Nah, pakai cutter cutter baru udah saya grafting kan. Saya grafting tuh saya sambung di sip. Saya sambung 10 rostoknya sambung. Ya ternyata alhamdulillah tuh, walaupun pemula saya sambung 10 sambungan, matinya ya sekitar 12 lah gitu. Kok bisa 12 Om? Bilangnya 10. Ya karena rostoknya ikutan mati. Oh, ternyata gitu. gini Bang. Jadi ini buat pengalaman juga saya ya pribadi, mau percaya syukur nggak percaya. Jadi kalau cutter itu kan baru tuh ada minyaknya tuh. Oh iya betul. Jadi minyaknya itu waktu itu saya belajar nggak dikasih tahu, bukan nggak dikasih tahu, mungkin terlewat ya, karena mungkin di sana juga pakai cutter. Tapi cutternya di sana ternyata udah dibersihin, udah istilahnya udah di steril lah gitu. Nah, kalau saya enggak, langsung beli langsung aja. Kalau minyaknya tuh, nah ternyata di situ kuncinya gitu. Di situ mati udah tuh semua 12, sampai rostoknya nggak tumbuh juga.
Ya begitulah pengalaman pemula ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah setelah saya banyak tahu lah, banyak belajar sama senior yang sudah berpengalaman. Alhamdulillah sih berhasil lah. Mungkin ya grafting sekarang grafting 10 ya mungkin sekitar 7 atau 8 lah yang berhasil dia seprut dan terus dia dibibit gitu Bang. Nah kalau para teman-teman pengangguran, para kawan-kawan pengangguran yang mau beli bibit di Hamaris Farm, silakan mampir ke tempat saya di Jalan Mampang Perapatan 11 RT 10 RW 01 Buncit 8 Tegal Parang Jakarta Selatan. Nah gitu. Oke, ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Nomor telepon yang hubungi bisa 0813 83 254 751. Oke, untuk lebih yakinnya datang ke sini bisa belajar atau langsung beli bibit langsung datang aja kali Om ya. Oh, kalau misalkan pun nggak beli bibit datang kemari, kita bukan saya ajarin, kita belajar sama-sama. Gitu Bang, kita belajar sama-sama nih. Mau belajar grafting, mau belajar sambung, pucuk, mau belajar pemupukan, kita sama-sama belajar lah. Gitu. Karena saya pun nggak bisa lah dianggap ngajarin gitu, saya nggak mau juga gitu. Kita belajar sama-sama lah. Intinya silaturahmi. Silaturahmi sudah terjalin, jalannya itu semakin lancar Bang. Oke, Gitu. sip. Minimal pulang dari Hamaris Farm udah nyobain kopi kapal api. Nah, iklan dah lagi dah tuh. Kopi kapal apinya Hamaris Farm beda gitu. Airnya dari sini beda sama air yang di rumah ente gitu. Oke, Bang. betul. Nah, saya punya produk nih. Saya selain jual bibit, saya jual media tanamnya nih. Yang saya pakai di semua tanaman saya, dan juga saya udah beberapa sudah yang pelanggan lah. Alhamdulillah udah beberapa lah, udah lumayan banyak. Jadi saya di sini punya konsep orang mencicipi buahnya, beli bibitnya, dan beli media tanamnya. Jadi media tanamnya siap pakai nih Bang. Media tanam Hamaris Farm, jadi siap pakai. Nggak pakai fermentasi lagi ya? Enggak, ini udah siap pakai. Jadi beli bibit langsung bisa dipindah di pot. Langsung Dan, tancap. Boleh tanya-tanya saya kalau setelah di itu gimana cara penanganan atau setelah apa gitu. Dan saya juga kasih garansi untuk beli bibit di saya, tapi dengan syarat dia beli media tanam full dari saya. Oke. Itu saya garansi gitu Bang. Oke, thank you Bang. Sama-sama Bang Yadi. Semoga Oke. channelnya tetap sukses, jalan terus. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe, di Yadi Coy. Oke, thank you Bang. Sama. Ayo. Salam pengangguran. Ada satu lagi nih Bang. Apa lagi? Masih satu lagi nih. Iya makanya Bang Yadi mau oleh-oleh apa dari sini nih? What? Tanam boleh, bibit boleh, biar ada kenang-kenangannya nih Bang. Oke. Jangan kopi doang kalau buat khusus Bang Yadi. Makasih banget media tanam kayaknya ya. Oh boleh Bang. Sip. Oke. Coba ya, nanti di review juga lah boleh. Oke, siap. Oke. Makasih.